Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SD Negeri Gadi, Kecamatan Penengan, Kabupaten Lampung Selatan. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah: satu, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Buatlah satu kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kemudian yang kedua, ini kita suruh menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Di sini juga disuruh menjelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak. Baik, akan saya jawab. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ini menurut Tomlinson 2000. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid dengan memperhatikan aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar anak. Jadi dalam tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa yang tentunya berbeda-beda. Adapun tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Karena bagaimanapun setiap orang ini dilahirkan berbeda, tentu dengan kemampuan dan pemikiran yang berbeda pula. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini dapat dicapai dengan mengadaptasi beberapa metode pengajaran. Tentunya tidak hanya satu yang kita adaptasi. Materi dan penilaian sesuai dengan karakteristik individual setiap siswa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Ini bila memenuhi beberapa alasan yang diantaranya ada di bawah, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajarannya itu jelas. Yang mana tujuan pembelajaran yang dibuat guru itu harus sesuai, jelas sesuai dengan apa yang akan dicapai guru terhadap siswanya. Dan hal itu tentu harus bersifat objektif. Namun perlu diingat, bukan hanya guru di sini yang dituntut. Siswa juga hendaknya jelas dalam ingin mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, guru mengetahui kebutuhan murid. Nah, untuk mengetahui kebutuhan murid ini biasanya ini guru melakukan observasi ataupun melakukan melalui eksplorasi beberapa konsep, itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini guru untuk mengetahui kebutuhan murid ini, guru harus membangun hubungan terbuka dan berkomunikasi dengan siswa. Tentunya ciptakan dulu siswa terasa nyaman dengan guru.
dengan menggunakan penilaian awal dan data hasil tes untuk menilai pemahaman awal siswa. Ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian menggunakan hasil penilaian tugas, ujian atau tes itu, atau apapun itu pekerjaan siswa, baik itu P5 juga untuk menganalisa sampai sejauh mana perkembangan anak-anak kita tersebut. Kemudian yang selanjutnya, mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Di sini guru harus memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka, baik dari awal sampai akhir pembelajaran, maupun di sepanjang proses pembelajaran mereka. Bahkan sampai di rumah pun demikian, itu yang harus diciptakan. Sehingga apabila sudah merasa nyaman, sudah seperti itu, siswa akan merasa termotivasi. Itu loh, ternyata saya diperhatikan oleh Pak Guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif peserta dengan penilaian siswa itu yang berkelanjutan. Di sini guru harus mampu menciptakan prosedur rutinitas dan metode yang memungkinkan fleksibilitas dan dalam struktur yang jelas. Ini memungkinkan kelas tetap berjalan dengan efektif meskipun kegiatan yang berbeda dilakukan di dalam pembelajaran. Dalam nilai berkelanjutan, guru juga harus mampu menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukannya. Nah, untuk menentukan murid mana yang masih ketinggalan, mana yang sudah mampu, atau mana yang sudah lebih, atau bahkan mana murid yang masih benar-benar butuh bimbingan. Atau manakah murid yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Lalu apa sih kaitan pembelajaran berdiferensiasi atau modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, diantaranya modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, dengan modul 2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian 1.4 budaya positif. Baik, akan saya jelaskan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini dalam modul 1.1, pendidikan itu berpihak kepada murid atau kepada siswa, menghamba kepada siswa. Ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yakni mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada siswa, dan reflektif. Nah, apabila guru sudah sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak tersebut, tentu akan semakin mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian 1.3, modul 1.3 ini visi guru penggerak. Salah satu langkah yang dapat mendukung visi guru penggerak adalah diantaranya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena visi guru penggerak akan tercapai diantaranya bila melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, pada siswa. Pada siswa, hal ini tentu dapat dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian 1.4 budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan bila kelas diciptakan suasana kelas itu sesuai dengan budaya positif. Di antaranya itu bisa dibuat di kelas di awal, itu kesepakatan kelas yang diciptakan bersama-sama dengan murid. Nah, kemudian diterapkan juga nilai disiplin positif. Karena hal tersebutlah ini bisa membuat pembelajaran dalam kelas akan terasa nyaman, aman. Dan dengan demikian, maka murid akan merasa
bahwa semuanya berpihak kepada murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi secara garis besar hubungannya dengan keempat modul ini adalah yaitu di antaranya pembelajaran berdiferensiasi, filosofi kajar dewantara, nilai-nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Dalam pendidikan itu jelas semua saling terkait. Karena sebenarnya semuanya diciptakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Selalu berorientasi atau berpihak pada siswa atau murid. Tentunya dengan berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai yang mendukung perkembangan anak-anak dalam masyarakat. Demikianlah penjelasan saya tentang koneksi antar materi. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.